فاز فوزا عظيما أما بعد. Ikhwani wa akhwati, jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah yang semoga senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah silsilah kajian kita yang terakhir insyaallah, mempelajari bersama Al-Wasiyatus Sughra, wasiatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang ditujukan kepada Imam Abul Qasim As-Sibtil Maghribi tatkala bertanya kepada beliau tentang beberapa hal yang beliau butuhkan dalam masalah agama. Kita masuk pada masalah yang keempat. Beliau mengatakan, wa amma ma ta'tamidu alaihi minal kutubi fil ulum. Adapun yang berkaitan dengan kitab-kitab yang bisa engkau jadikan sandaran, kitab-kitab yang bisa engkau jadikan rujukan, fahadha babun wasi', maka ini adalah sebuah bab yang sangat luas. Wa huwa aidan yakhtalifu bi ikhtilafi nash'il insani fil bilad. Ini juga berbeda seiring dengan perbedaan perkembangan tumbuhnya seseorang di satu negeri. Faqad yatayassar lahu fi ba'dil bilad min al-ilmi, terkadang mudah bagi seseorang untuk mendapatkan ilmu tertentu di sebagian negeri, au min tariqihi, atau dari jalannya, wa madhhabihi, dan madhabnya, ma la yatayassaru lahu fi baladin akhar, yang tidak mudah untuk dia dapatkan kalau di negeri yang lainnya. Para fitan azani Allah wa iyyakum, tatkala Syekhul Islam membahas, tatkala ditanya kitab apa yang bisa untuk dijadikan rujukan, dijadikan referensi, dijadikan panduan dalam masalah ilmiah, baik dalam masalah hadis maupun dalam masalah-masalah yang lainnya, maka jawabannya, masalah ini ya ikhwan adalah satu masalah yang sangat luas. Dan perlu diingat ya ikhwan, perlu diingat, dunia kitab itu tidak sekedar bagaimana kita itu membaca, memahami makna yang terkandung padanya. Tapi sebelum itu ada sesuatu yang jauh lebih penting, memilih kitab. Memilih kitab itu jauh lebih penting daripada membacanya. Karena milih kitab itu, kalau kitab itu benar, yang kita pilih itu benar, maka nanti tatkala kita membaca, faedah-faedah ilmiah akan kita dapatkan. Tapi kalau milih kitabnya salah, bisa jadi kesesatan yang kita dapatkan, bisa jadi kita baca kitab tanpa ada faedahnya, bisa jadi kita membaca kitab kurang faedahnya. Maka kemampuan untuk memilih sebuah kitab itu bukan kemampuan yang remeh, bukan kemampuan yang mudah untuk didapatkan. Harus kita ketahui bagaimana cara kita memilih sebuah kitab untuk kita pelajari, untuk kita jadikan panduan. Minimalnya ya akhwat, ada beberapa hal yang butuh untuk direnungkan dan butuh untuk diketahui dalam masalah ini. Yang pertama, kitab itu adalah kitab yang dipuji, diakui oleh para ulama. Yang harus dipertimbangkan tatkala kita memilih sebuah kitab, kitab itu adalah kitab yang dipuji, yang disanjung, yang diakui oleh para ulama. Itu yang pertama. Yang kedua, kitab tersebut ditulis oleh seorang yang berakidah ahlu sunnah. Kitab tersebut ditulis oleh seseorang yang berakidah ahlu sunnah. Yang ketiga, kitab tersebut telah apa kalau bahasa kita, jadi para ulama telah meluangkan waktu untuk membahas kitab tersebut.
Para ulama telah meluangkan waktu untuk membahas dan mempelajari kitab tersebut. Yang keempat, kitab tersebut dirasa bermanfaat, yakni untuk pembacanya dan untuk masyarakat sekitarnya. Para fitan azanillahu wa iyyakum. Kita bahas satu demi satu. Masalah yang pertama, kitab itu kitab yang diakui oleh para ulama. Aku ikhwan, semua orang itu akan mengetahui baik dan buruk kalau dia itu di bidangnya. Makanan itu kalau kita ditanya makanan ini baik apa tidak, jawaban kita baik dan tidak itu hanya berkaitan dengan rasa. Pokoknya rasanya mantap ya berarti enak. Itu toh kalau dunia kita, karena kita nggak punya ilmu tentang makanan. Tapi jawaban orang yang mempunyai ilmu tentang makanan, seorang yang sarjana ilmu makanan, orang yang memang bergelut di bidang itu, dia melihat makanan itu dari banyak sisi, bukan sekedar rasanya, kandungannya, cara masaknya, komposisinya, dan macam-macam itu dipelajari atau dilihat dari sisi semua. Akhirnya mereka mengatakan, oh makanan ini jelek, oh makanan ini baik, oh makanan ini layak untuk dikonsumsi, oh makanan ini nggak layak untuk dikonsumsi. Yang mampu melakukan itu siapa ya kawan? Ahli gizi, ahli makanan, bukan ahli makan. Ini kayak kita. Jadi ahli gizi, ahli makanan yang mampu untuk mengatakan ini baik, ini buruk. Kenapa rata-rata ahli gizi mengatakan makanan instan itu kurang baik, padahal enak toh. Semua makanan instan itu enak, masaknya nggak repot, makannya enak dan macam-macam. Kita menginginkannya, kita merasakannya. Tapi kenapa rata-rata ahli gizi mengerti? Karena mereka ahlinya. Bangunan ya kawan, kalau saya ditanya bangunan ini baik apa enggak, nek cat api, warna-warninya api, baik gitu. Tapi kalau seorang insinyur bangunan melihat bangunan baik dan buruk bukan dari arah situ, dari pondasinya, dari konstruksinya, dari bentuknya, dari ini, dari itu, dan macam-macam, dari ventilasi, dari pencahayaan, dari macam-macam. Mereka akan mengatakan bangunan ini layak, bangunan ini nggak layak, bangunan ini baik, bangunan itu nggak baik, karena mereka ahlinya. Jadi karena mereka ahlinya. Dalam masalah kitab, siapa yang mau melakukan itu? Kalau kita orang-orang yang nggak tahu kitab, ikhwan ditanya, kitab ini bagus apa enggak? Bagus kayaknya, warnanya bagus. Loh, ada gambar-gambarnya gini segala, bagus ini kali. Itu aja. Orang-orang sekelas kita kalau lihat buku semacam itu, dilihat dalamnya, berwarna nih, bagus kitab ini. Gitu aja. Orang-orang sekelas kita ya, ikhwan, tidak mampu melakukan itu. Yang mampu untuk menunjuk kitab ini bagus enggak, mereka lah ahlul ilmi. Orang-orang yang memang hidupnya selalu berada di tengah-tengah kita. Mereka tahu kitab ini bagus, kitab ini kurang layak, kitab ini kurang pas dan yang lainnya. Yang pertama, tsana'ul ulama alaih, yani pujian para ulama terhadap kitab tersebut. Itu yang harus dijadikan pertimbangan. Yang kedua ya ikhwan, yang harus diperhatikan juga, kitab itu ditulis oleh seorang ulama yang akidahnya terpercaya, yang ilmunya terpercaya. Kita percaya kepada penulisnya. Kenapa? Semua orang ilmu apapun akan terpengaruh dengan penulisnya. Sampai pun kamus bahasa Arab, jadi ilmu nahwu, ilmu saraf, itu akan terpengaruh dengan akidah dari penulis. Kita contoh yang paling mudah, antum nahwunya ada yang sampai Alfiyah Ibnu Malik. Alfiyah Ibnu Malik syarah Ibnu Aqil. Syarah Ibnu Aqil. Syarahnya bukan alfiyahnya, syarahnya. Ada ya? Taib. Apa yang beliau katakan tentang masalah hadzf dan takdir? Al-Imam Ibnu Aqil rahimahullah ta'ala dalam masalah hadzf dan takdir, beliau tatkala mengatakan bahwasanya dalam ilmu nahwu itu ada syai' mahdzuf dan muqaddar, dan itu benar.
Tapi tatkala membuat contoh, beliau membuat contoh was'alil qaryah. Kalau itu nggak masalah. Tapi setelahnya beliau mengatakan waja'a rabbuka, ay waja'a amru rabbik, karena beliau Asy'ari. Karena Ibnu Aqil Asy'ari, maka tatkala membuat contoh mengikuti faham Asy'ariyahnya bahwasanya ja'a rabbuk itu artinya adalah ja'a amru rabbik. Dan itu masyhur dalam kitab-kitab nahwu. Kita ya ikhwan selama ini dicekoi lan itu adalah lin nafyil mu'abbad, gitu tak? Ini lan itu untuk menafikan selama-lamanya. Ini ilmu nahwu made in Mu'tazilah. Karena mereka menginginkan lan itu kalau artinya lin nafyil mu'abbad, untuk menafikan selama-lamanya, mereka akan bisa masuk bahwasanya Allah itu nggak bisa dilihat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan tatkala Nabi Musa minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melihatnya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qal lan tarani, engkau tidak akan bisa melihatku selama-lamanya. Karena lan itu li ta'bid. Benarkah? Tidak. Oleh karena itu Imam Ibnu Malik rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Kafiyatus Syafiyah, beliau mengatakan wa man qala bilan mu'abbada fa qawluhu urdud fa bisiwahu fa'buda. Jadi Ibnu Malik itu mempunyai dua kitab. Kitab yang pertama masyhur Alfiyah Ibnu Malik itu. Kitab yang kedua lebih besar daripada kitab itu, namanya Al-Kafiyatus Syafiyah fi Nahwu. Tatkala beliau berbicara tentang masalah lan, beliau mengatakan wa man qala bilan mu'abbada, barang siapa yang berpendapat lan itu untuk menafikan selama-lamanya, faqaulahu hurdud, tolaklah pendapatnya, wasiwahu wa'buda, dan beribadahlah engkau kepada Allah dengan pendapat yang kedua, pendapat yang lain. Apa itu pendapat yang lain? Pendapat yang lain, lan itu bukan lin nafyil mu'abbad, tapi lin nafyit tawil, untuk menafikan dalam jarak waktu yang jauh, meskipun suatu ketika nanti tidak. Ini suatu ketika nanti tidak. Jadi ingat ya ikhwan, jangan katakan toh ini kitab nahwu kok, ini kitab shorof kok, ini kitab yani apa itu kamus kok, ini kitab ini kok, ini kitab itu. Semua kitab itu mengusung pendapat dan mazhab penulis. Ini mengusung pendapat dan mazhab penulis. Antum tahu Munjid? Kamus Munjid, kamus masyhur. Kamus Munjid, dia itu seorang Kristen, orang orientalis, menulis kamus bahasa Arab, gitu ya. Jadi Al-Munjid fil Ma'ajim wal A'lam. Coba lihat tatkala dia mengatakan Isa, apa kata dia? Ibnullah. Jadi Isa Ibnullah, karena dia orang Kristen. Tatkala disemakan Isa Ibnullah, iya. Jadi Ibnullah. Kalau ada seorang sufi misalkan, terus mempunyai kitab tentang tarojim, misalkan ya Wan, nerjemahkan Al-Hallaj, kira-kira apa isinya? Zindiq begitu? Gak mungkin lah. Dia akan mengatakan alim masyhur, jadi dan selamanya. Dan sebagaimana madhab dia. Antum tahu lisanul Arab? Hah? Apa yang dia katakan tentang istawa? Hah? Apa yang dia katakan tentang istawa? Istawa diartikan banyak, salah satunya istawa bima'na istaula. Ini istawa bima'na istaula, karena memang beliau orang belakangan dan agak terpengaruh dengan mazhab Asy'ariyah. Makanya ya ikhwan, kepercayaan kita kepada penelitian. Ana katakan beberapa kitab tadi ya, bukan berarti antum membakar apa? Lisanul Arab, bukan. Tapi perlu kita sadari bahwasanya jangan terperanjat. Buka istawa. Duh, bener ya. Istawa itu artinya juga istaulai dalam lisanul Arab. Jangan, ini kita belakangan. Kitab ini muncul setelah munculnya fitnah takwil. Untuk mengetahui makna istawa yang asli sebelum munculnya fitnah Mu'tazilah, maka harus mengambil makna istawa dari kitab-kitab yang ditulis sebelum fitnah Mu'tazilah muncul. Harus mengambil jadi kitab-kitab bahasa, kitab-kitab mu'jam yang ditulis sebelum fitnah Mu'tazilah muncul. Apa kira-kira?
Mu'jam Maqayis al-Lughah li Ibn Faris, Mu'jamul Ain lil Khalil bin Ahmad al-Farahidi, dan beberapa mu'jam yang sekelas itu. Nanti akan kita lihat makna istawa yang asli itu kayak apa. Jadi makna istawa yang asli itu ini kayak apa. Dan selanjutnya, karena lisanul Arab kita belakangan, tapi lisanul Arab kitab agung, tidak ada seorang pun yang tidak mungkin tidak merujuk kepada kitab itu. Kitab itu adalah salah satu kitab mukjizat. Hanya kalau ada orang di antara teman-teman itu dikagetkan, siapa bilang istawa maknanya itu bukan istaula? Lihat lisanul Arab. Kalau tidak mengetahui hakikat ini, iya yo, Ustaz udah Al-Furqan salah. Ini kan jadi masalah. Ini jadi masalah. Ya kawan, luaskan cakrawala ilmu, dan kita tidak mudah mentok dengan satu dua masalah. Ini luaskan cakrawala ilmu, dan kita tidak mudah mentok dengan satu dua kasus, satu dua masalah dalam masalah-masalah yang semacam itu. Namanya ats-tsiqah. Jadi namanya ats-tsiqah. Terutama ilmu-ilmu yang mudah kerasukan. Kok mudah kerasukan bahasa kayak naman? Terutama ya Wan, kitab-kitab dalam dunia ilmiah yang mudah kerasukan ilmu lain. Dan ilmu itu ilmu usul fikih. Ilmu itu ilmu usul fikih. Usul fikih itu satu ilmu harus selektif tatkala kita mempelajari dan kita membacanya. Karena ilmu itu, ilmu usul fikih itu ada kemiripan dengan ilmu falsafat Yunani. Ilmu usul fikih itu ilmu istimbat, ilmu pengambilan hukum. Dan ilmu ini sudah pernah ada jauh sebelum Islam, di zaman Yunani, zamannya Plato, Aristoteles, yani Pythagoras, Socrates, zaman mereka. Ilmu itu sudah pernah ada. Tatkala usul fikih muncul, ilmu ini juga ada. Banyak orang yang menggabungkan jadi satu, dan akhirnya usul fikih sama ilmu falsafat Yunani banyak yang gabung. Yani banyak, yani yang gabung. Itu namanya yang kedua, ikhwan. Yani kepercayaan kita kepada penulisnya. Makanya kalau saya ditanya, kitab tafsir apa yang terbaik dalam ilmu, dalam tafsir yang berkaitan dengan asrarul lughah? Tafsir itu kan ada yang berkaitan dengan riwayat, tafsir bil ma'thur, gitu ya. Yang terbaik At-Tabari dan Ibnu Katsir. Tafsir itu ada yang berkaitan dengan nalar ilmiah, itu yang terbaik tafsir ini mungkin tafsir Qurtubi. Tafsir itu ada yang perhatian banget sama ilmu nahwu, tafsir Bahrul Muhitnya Ibnu Hayyan. Yani tafsir itu ada berkaitan perhatian banget sama i'rab. Ada tafsir itu yang berkaitan dengan asrarul lughah, sisi-sisi rahasia bahasa Arab. Tafsir apa yang terbaik? Kasyaf, tafsir Kasyafnya Zamakhsyari. Tapi hati-hati, Al-Kasyaf itu satu tafsir yang bagus dalam ilmu bahasanya, tapi beliau sering memasukkan racun berbalut madu. Beliau itu sering memasukkan racun di tengah-tengah madu, berbalut madu. Enak-enak mangan madu, kemakan racun, mati. Ini mati. Karena dia Zamakhsyari adalah seorang Asy'ari, bukan seorang Mu'tazilah tulen. Seorang Mu'tazilah tulen. Maka tatkala dia nulis tafsir, mau nggak mau akidah Mu'tazilah akan masuk ke dalamnya. Dan dikatakan Zamakhsyari memang sengaja nulis kitab itu untuk memasukkan akidah Mu'tazilah ke tubuh Ahlus Sunnah tanpa terasa. Dan memang indah bahasanya. Ini indah bahasanya. Tapi saya tidak pernah menganjurkan untuk mempelajari kitab itu kecuali orang yang sudah menjadi panglima di dalam madhab Ahlus Sunnah dalam akidah. Sudah ulum, sudah bisa terbang, yani ke angkasa, menyelam ke dasar lautan, yani itu balung wesi, otot kawat, yani dalam akidah Ahlus Sunnah. Silahkan untuk mempelajari kitab itu. Tapi kalau tidak, innal quluba dha'ifah wasyubahu khattafah. Hati manusia itu lemah dan syubhat sangat kuat menyambar. Ini syubhat, ini sangat kuat menyambar. Hal ini ikhwan yang penting. Ini untuk kita ini pelajari. Oleh karena itu kenapa kita sering wanti-wanti jangan baca kitab ini, jangan baca kitab itu, jangan baca kitab itu. Kita itu orang nggak punya filter. Orang nggak punya filter, kalau baca sembarangan yo karuan. Yang ketiga ya ikhwan, kitab itu makhdum.
Kitab itu sudah banyak dipelajari, banyak diberi khidmat oleh para ulama. Maksudnya apa? Kitab ini ditahqiq, kitab ini disyarah, kitab ini diringkas, kitab ini dikasih ta'liq, kitab ini dikasih apa, kitab itu dikasih apa. Kitab-kitab semacam itu enak. Karena butuh syarahnya ada, butuh takhrijnya ada, butuh tahqiqnya ada. Dan itu sangat memudahkan kita untuk mempelajarinya. Itu sandaran 3 pokok tatkala kita memilih sebuah kitab. Tapi ada satu masalah ya, yang juga inti, yaitu apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah taala di awal bab ini, bahwasanya orang milih kitab itu dilihat-lihat siapa dia dan untuk siapa dia mempelajari kitab itu. Perbedaan antara satu orang dengan orang yang lain, berbeda antara satu negeri dengan negeri yang lain. Jadi antara satu negeri dengan negeri yang lain. Orang yang masih dari awal-awal belajar berbeda dengan orang yang masih yang di tengah-tengah belajar, berbeda dengan orang-orang yang di puncak. Jadi makanya kita lihat, kalau para ulama menasihatkan kitab apa yang terbaik dalam masalah ini, dalam masalah itu, lihat ulamanya dan lihat untuk siapa alim itu mengajarkan, yani menyampaikan kitab tersebut. Untuk apa alim itu mengajarkan kitab tersebut? Kalau misalkan kita baca Muqaddimah Qatrun Nadanya Ibnu Hisham, syarah Qatrun Nadanya Ibnu Hisham rahimahullahu taala, maka kita akan beliau tulis di depan di Muqaddimah, kitab ini saya tulis untuk orang yang masih di awal-awal belajar nahwu. Benarkah Qatrun Nada dan syarahnya itu ditulis untuk orang-orang yang masih belajar nahwu? Iya, di zaman beliau. Ini bukan di zaman kita. Karena Qatrun Nada itu sudah level 2+ kalau di negeri kita. Bisa jadi 3 bawah untuk negeri kita. Jadi dahulu oleh 2 kitab sebelumnya. Ini. Tapi untuk beliau bisa jadi lain. Kalau antum tanya Syalbani di zaman beliau, ya Syekh, kalau orang pertama kali ingin membaca kitab tafsir, kitab apa yang pertama kali harus dia baca? Dia akan mengatakan tafsir Ibnu Katsir. Benar nggak tafsir Ibnu Katsir? Mungkin di negeri beliau iya, untuk negeri kita orang yang khatam Ibnu Katsir itu kiainya kiai ya, di negeri kita. Orang yang khatam tafsir Ibnu Katsir itu bisa jadi kiainya para kiai di negeri kita. Nakul contoh yang lain, Syalbani pernah ditanya juga, kitab fikih yang terbaik bagi pemula apa? Beliau jawabnya fikih sunnah. Fikih sunnah di zaman beliau, untuk masyarakat beliau. Jadi untuk masyarakat beliau. Makanya berbeda antara satu alim dengan alim yang lainnya. Berbeda satu hal dengan hal yang lainnya. Syekh Sulaiman Ruhaili kita mengeri. Ini orang kalau mau belajar fikih, maka dia harus mempelajari Mughni, Muhalla dan syarah, yani majmu' syarah muhadzab. Mughni 15 jilid, Muhalla 9 jilid, majmu' syarah muhadzab 23 jilid. Ini kelas kita kayaknya kok enggak. Berbeda satu orang dengan orang yang lain. Saleh Ali Syekh tahu? Menteri Agama sekarang, Menteri Agama Saudi. Ini beliau pernah menurutkan dan menceritakan, dia bertanya kepada sang gurunya Syekh Mahmud Syakir, guru bahasanya beliau tanya, ya Syekh, saya tunjukkan kepadaku sebuah kitab yang harus saya baca untuk saya mempelajari bahasa Arab. Kitab kamus maksudnya. Kamus apa yang harus saya baca supaya saya mengetahui kosakata bahasa Arab? Gitu. Kata beliau, Lisanul Arab. Lisanul Arab berapa jilid ya, Wan? 30 berapa jilid Lisanul Arab? 20-an apa 30-an? 20-an ya? 20-an berapa gitu? 25 kalau nggak salah. Ini Syekh Ali mengatakan, ya Syekh, Lisanul Arab tebel ya Syekh, banyak. Jadi saya mau kitab yang lebih tipis.
Saya mau kitabnya yang lebih tipis lagi daripada lisanul Arab. Syekh Muhammad Syakir mengatakan, Saleh, kalau lisanul Arab terasa berat bagi kamu, sudah tinggalkan belajar, nyangkul aja. Ini. Kalau lisanul Arab itu terasa berat bagi kamu, tinggalkan belajar, nyangkul aja. Ini. Itu omongannya Mahmud Syakir dengan Saleh Ali Syekh. Ini. Kalau anak ngomong begitu, anak gak tahu moco kok. Kalau saya ngomong begitu sama antum, lo antum sudah baca belum Ustaz? Turun. Ini jadi masalah ya, Wan. Ini. Kalau mungkin ditanya kita, Ustaz, kamus apa yang paling baik? Akan saya lihat orangnya. Oh, anak masih kelas 1 MTS, kelas 2, kelas awal-awal mungkin saya katakan Muhammad Yunus. Sudah kelas 3 gitu, kelas 2, kelas 3, mungkin anak katakan ini, mungkin anak akan katakan Munawwir. Sudah Ali 1, saya katakan Mujamul Wasit. Kalau Ali 1 Mujamul Wasit berat Ustaz, nyangkul lagi. Anak Ali 1 bilang bahwasanya Mujamul Wasit berat, nyangkul lagi. Ini daripada belajar Mujamul Wasit itu akhwan, anak Ali 1 tidak layak membawa Mujam di bawah Mujamul Wasit. Ana sering tekankan ini kepada antum, tapi antum belenger. Ini antum itu saya masih sering melihat kamus di Ma'had Ali 1, 2, 3 yang di bawah Muhammad Yunus. Gak layak ya akhwat, gak layak. Antum itu udah gede, makanya jangan roti bayi. Udah gede makanya roti bayi. Yuk gak kenyang-kenyang ya. Ini sudah waktunya ganti kamus. Minimalnya Mahmud Yunus, minimal. Ini kok Mahmud Yunus salah lagi ngomongnya. Minimalnya Mu'jamul Wasit. Kitab itu tergantung antara satu daerah dengan daerah yang lain, tergantung antara satu kitab dengan kitab yang lain. Kemudian ya kawan, kalau beli kitab juga lihat-lihat, karena kitab itu kita beli bukan untuk pajangan, bukan untuk nakut-nakuti tamu. Kitab itu dibeli banyak, ditaruh di etalase gitu ya, tapi loh dibaca sama kecoa, wah pernah dibuka. Kenapa? Untuk nakut-nakuti tamu. Nggak nakut-nakuti tamu. Kayak di ruang tamuan itu kalau ada tamu takut itu. Ada orang nganter apa gitu ya, nganter lemari atau nganter apa, masuk, masya Allah kitabnya, takut ya kawan orang. Minta tak wocon tangga, pokoknya tamunya takut. Tamunya takut duluan. Nakul padahal itu, jadi 2/3 lebih atau 3/4 lebih kitabnya di lantai atas. Jadi itu hanya lemarinya nggak bisa dibawa aja, kita taruh di lantai bawah. Maunya ini ruang tamu nggak usah lah, ben apa itu tamunya nggak takut, tapi lemarinya nggak sudah angkat membawa lagi. Allah Subhanahu Wa Taala, intinya semacam itu. Jadi kitab itu, milih kitab itu bukan sembarangan ya kawan. Oleh karena itu, kalau antum mau beli kitab itu jangan sekedar duwe-duwe delok harga, itu salah fatal ya kawan. Anda lihat antum kalau beli kitab itu gitu caranya, 500.000 lihat kitab itu enggak. Milih kitab, beli kitab itu ada ilmunya. Antum tanya sama Ustadz, kitab apa yang harus saya beli, kitab apa yang saya punya uang 1 juta Ustadz, ini kata Abi untuk beli kitab apa Ustadz ya gitu. Ustadz akan menunjukkan antum kelas berapa ahi, kelas 1 takhusus Ustadz, baru 1 bulan. Ini baru 1 bulan akan menunjukkan kitab ini, insya Allah 1 juta cukup gitu. Nah itu pertanyaan itu akan berbeda dengan kalau antum sudah di Ali 3. Jadi di Ali 3 kalau anda ditanya, Ustaz saya punya uang 1 juta Ustaz, mau beli kitab apa Ustaz ya? Pertanyaan saya, kitab apa yang sudah antum punya? Itu pertama. Kecenderungan antum ke ilmu apa? Nggak jelas Ustaz. Nggak jelas dan macam-macam. Itu beda lagi dengan orang yang jelas. Oh tafsir Ustaz, kalau begitu tafsir Tabari. Oh hadis Ustaz, Fathul Bari. Ini fikih Ustaz, Syarhul Mumti' Al-Talmuhani. Ini akhlak Ustaz apa gitu ya, nggak jelas. Ya nggak jelas pisan jawaban nih, ya nggak jelas.
Itu sangat berbeda ya ikhwan. Uang 1 juta itu sangat berbeda. Mau beli apa? Yani mau beli apa? Karena semua itu perlu ahlinya. Ini perlu ahlinya. Adapun anak kelas 1 Tsanawi, anak kelas 1 nyanyi khusus, belinya Fathul Bari, masya Allah, mantep tok tuku nih gak tau moco. Ya. Belum kelasnya ya Wan, belum layak, belum saatnya. Tidak semua barang yang bagus itu bagus untuk antum, bagus untuk orang lain, belum tentu bagus untuk kita. Ada petani, dia itu rumahnya kecil gitu, pinggir sawah. Jadi satu ketika dia itu ada acara gitu, jadi di rumahnya orang kaya, lihat makanannya kok enak-enak, seger-seger, dingin-dingin. Ditanya, makanan di sini kok dingin-dingin Pak ya? Di kulkas. Kulkas itu harganya berapa Pak? Kulkas saya ini harganya 10 juta. Ini harganya 10 juta. 10 juta kulkas, berarti kulkasnya gede tuh. Kulkas yang besar. Oh betulan Pak, kemarin saya jual tanah harganya 200 juta, mau tak belikan 10 juta untuk kulkas. Akhirnya dia ke pasar, ke toko, beli 10 juta untuk kulkas. Gak mikir ya Ikhwan, gak mikir. Begitu sampai rumah, masukkannya gak bisa karena pintunya lebih pendek daripada kulkas. Dimiringkan, terus bisa masuk. Sampai di dalam bingung, di ruang tamu. Jadi ruang tamu ini nggak ada karena sempit ruang tamunya. Ditaruh kulkas jadi nggak ada ruang tamu. Ditaruh di ruang tengah nggak cocok. Ditaruh di dapur tambah nggak cocok. Ditaruh di mana nggak cocok. Waduh, ditaruh di mana? Oh, di ruang tengah aja lah. Ini ditaruh di ruang tengah. Tak di ruang tengah mau nyalurkan listriknya, gonok colokan. Wong rumah dia, rumah kecil. Ini dipasang colokan, dimasukkan jeglek, bahkan jeglek terus. Karena kulkas sekelas itu akan bagus di rumahnya Pak Bupati, di rumahnya orang kaya. Ruang tamunya semasjid, ruang tengahnya salapangan. Ini kalau ditaruh kulkas yang gede pantas ya Wan, pantas gandes. Dalam artian ya Wan, nggak semua yang baik untuk orang baik untuk kita. Tidak semua yang super itu super untuk kita. Begitu juga dalam masalah kitab. Antum itu kalau melihat kita, mau beli kitab, jangan lihat kakak-kakak kelas. Anak Ali 3 dilihati, kitabnya apa wayo dilihat, itu dibeli. Belum tentu cocok. Makanya antum itu tanya dulu, lihat dulu. Nanti yang ditanya juga jangan ngawur. Yang ditanya, "Ahi, antum kelas berapa? Nanti sampai lulus apa enggak di sini?" Itu beda loh nanti. Sampai lulus dan enggak sampai lulus itu menentukan kitab yang akan dibeli. Sampai lulus apa enggak? Enggak Ustadz, saya cuma dikasih kesempatan sama ibu belajar setahun. Nah, itu sangat berbeda dengan kalau dia sampai lulus. Ini nanti kalau sampai lulus status Allah, ya sampai lulus ya. Setelah lulus rencananya kemana? Kecenderungan hati antum ke ilmu apa? Itu sangat menentukan kitab apa yang dibeli. Jangan sampai ya Juan, orang itu nggak punya senang sama sekali dalam ilmu riwayat, misalkan dalam ilmu hadis itu belas gadas gak seneng, pokoknya gak seneng belas dengan ilmu hadis. Pokoknya ndelok riwayat haddatsana yani an ini rawi gini puyeng, pusing kan. Orang semacam itu kalau mau beli kitab tahrij nggak usah beli kitab tahrij yang besar. Kalau mau beli kitab tahrij, beli silsilah sahihah, cukup mukhtasarnya yang 1 jilid daripada yang 13 jilid. Isinya sama, beda pembahasan. Yang 13 jilid itu sahih, hadis ini sahih. Jadi ya, diriwayatkan oleh fulan 10 halaman. Dan 10 halaman itu nggak akan pernah antum baca. Ini intinya antum hadis ini apa? Sahih. Oh ya sahih. Tidak sampai situ. Itu cukup dibeli dengan kitab yang 1 jilid ini dan segini. Ringkasannya cukup. Oh hadis ini ada di sini cukup. Ya, berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Kalau antum gak punya kecenderungan dalam kitab usul fikih, pokoknya kalau sama ilmu usul gue paling belenger, tak seneng belas kalau ilmu usul. Pusing gitu ya. Antum berarti usul fikihnya cukup pada level kitab ini dan itu, nggak usah di atasnya. Jangan membeli kitab kitab apa itu al-muhadzab fi usul fikih al-muqarrar yang 5 jilid gede-gede semini. Jangan membeli kitab syarh Rudud Nadhir 8 jilid. Untuk apa? Untuk pajangan ruang tamu.
ini atau yang lainnya. Jadi ya ikhwan, beli kitab itu ada ilmunya, nggak asal duit, nggak asal ada bukunya, tapi ada ilmunya. Kitab apa yang harus dibeli, kitab apa yang harus ditunda, sehingga tidak terjadi yang terjadi kitabnya akeh tapi gak tahu diwocok. Jadi kamatsilil himari apa? Terus saya ikhwan, yahmil asfaro, masya Allah, lemari ini itu penuh dengan kitab. Orang tamu tak masuk itu takut gitu ya, tapi satu pun gak tersentuh. Jadi kitab itu ya ikhwan, kita belajar untuk ini dan untuk itu fun. Itu makanya Syekhul Islam mengatakan hadza babun wasi'. Fikih juga begitu. Kok amplop ya? Fikih juga begitu ya ikhwan. Kalau di negeri kita antum mengumpulkan fikih kitab-kitab fikih Hanafi, ngapain? Kalau di negeri kita antum mengumpulkan kitab-kitab fikih mazhab Maliki, ngapain? Gitu ya. Kenapa? Beda kalau antum loh, kok di maktabah ada Ustaz, ini maktabah untuk santri. Jadi untuk santri, tapi kalau hendak untuk ajaran pegangan pribadi nggak perlu kitab sampai sekelas itu. Kecuali kalau antum punya uang banyak, mau buka perpustakaan umum, manfaatkan orang-orang banyak, itu mungkin itu berbeda lagi. Maka berbeda satu dengan satu yang lain, satu kondisi dengan kondisi yang lainnya. Wallahu alam. Namun Jima'ul khairi an yasta'ina billahi subhanahu fi talaqqil ilmi. Kesimpulan dari semua kebaikan adalah orang itu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon pertolongan kepada Allah fi talaqqil ilm, di dalam dia itu menuntut ilmu yang diwariskan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu huwa alladhi yastahiqqu an yusamma ilma, karena itulah yang berhak untuk dinamakan dengan ilmu. Wa ma siwahu imma an yakuna ilma, adapun yang lainnya mungkin itu disebut ilmu, yani imma an yakuna ilma fala yakunu nafi'an, bisa jadi disebut ilmu tapi enggak ada manfaatnya. Wa imma alla yakuna ilma wa in summiya bihi, mungkin tidak disebut dengan ilmu meskipun mungkin dia itu bukan ilmu meskipun disebut dengan ilmu. La in kana ilman nafi'an fala budda an yakuna min fi mirathi Muhammad, kalau memang itu ilmu yang manfaat pasti itu dari warisannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma yuhni anhu, yang mencukupi darinya, mimma huwa mithluhu wa khairum minhu, yani apa yang semisalnya atau lebih baik darinya. Satu masalah yang penting difahami ya ikhwan, dan ini sudah kita ulang-ulang dari kemarin-kemarin. Ingat, manusia itu tercipta dalam kondisi lemah kuadrat, lemah fisiknya, lemah pikirannya, lemah jangkauannya, lemah cara pandangnya, pokoknya tak lemah segalanya. Sebagaimana orang itu tatkala kerja cari uang jangan mengandalkan kekuatan dan ilmunya, apalagi belajar. Jangan pernah tes IQ ku 250. Masya Allah, IQ 250 itu kelas apa? Kelas jenius, super jenius ya kawan, sangat jenius. Begitu dia dites, ini IQ-nya segitu, nyombong, aku mesti bisa memahami segalanya. Siapa bilang? Ilmu itu ya kawan, kecerdasan otak itu hanya sebagian persen dari apa yang nanti akan dia dapatkan. Seandainya ilmu itu murni karena kecerdasan, wallahi Aristoteles adalah orang yang pertama kali menjadi nabi. Seandainya ilmu itu hanya karena kejeniusan, mungkin Pythagoras, Plato dan Socrates adalah orang yang pertama kali menjadi pengikut kebenaran. Tapi ternyata mereka menjadi penyembah berhala. Orang-orang semacam itu yang dikatakan dahulu oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, hum qaumun utu zakaan walam yu'tau zakaan. Mereka adalah kaum, orang-orang yang diberikan oleh Allah kecerdasan tapi tidak Allah berikan kesucian hati. Akhirnya kecerdasannya mengantarkan mereka kepada neraka jahanam. Antum jangan kira ya ikhwan, tokoh-tokoh ahli bid'ah itu orang bodoh. Gak mungkin mereka jadi tokoh kecuali orang pintar, kecuali orang-orang pintar. Tokoh-tokoh sesat semuanya itu orang-orang cerdas. Wasil ibn Ata, jadi penggagas mazhab Mu'tazilah,
Jahm bin Safwan, ini penggagas mazhab Jahmiyah, dan yang lainnya, semuanya adalah orang-orang jenius. Tapi tatkala orang itu kejeniusannya tidak ada taufik dari Allah, maka jadilah yang terjadi. Dan ya ikhwan, kalau orang itu mohon tadarru, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya ikhwan, bisa jadi yang asalnya bebel itu otaknya, bisa jadi orang yang asalnya itu nyanyi bodoh, nyanyi pikirannya, Allah memberikan taufik kepadanya sehingga dia akhirnya menjadi orang yang pintar. Semacam Al-Kisai rahimahullahu taala. Tahu Al-Kisai? Al-Imam Al-Kisai itu orang nomor 1 dalam ilmu nahwu dalam mazhab Kufah. Karena ilmu nahwu itu ada 3 mazhab. Yang ada mazhab itu bukan hanya fikih loh. Jadi bahkan ada 4 mazhab. Ilmu nahwu itu ada 2 mazhab masyhur, ada 2 mazhab pengikut. Siapa tahu? Pertama, ilmu nahwu mazhab Basrah, mazhab Basriyin. Ini ketuanya, pimpinannya Sibawai. Ini yang kedua, ilmu nahwu mazhab Kufah, Al-Kufiyun. Ini pimpinannya Al-Kisai. Yang kedua, yang ketiga, ilmu nahwu mazhabul jama', mazhab penggabungan antara kedua mazhab. Ini orang-orang yang kayak Ibnu Hisham, Al-Mubarrid dan sekelasnya mereka. Ini, dan ada ilmu nahwu mazhab mutaakhirin, mazhab ilmu nahwu belakangan. Ya, ilmu nahwu belakangan, sekelahnya Nahwul Wafi, jadi Durusul Lugha, dan ini Durus Nahwu, dan kitab-kitab belakangan yang ada sekarang ini itu rata-rata mazhab nahwu belakangan. Taib, Al-Kisai itu orang nomor 1 dalam fikih mazhab Ahlul Kufah. Kile dikatakan dulu itu dia itu rai sopo-po, nggak bisa, orangnya bebel, orangnya nggak bisa belajar, rosib nggak naik kelas, belajar lagi rosib nggak naik kelas, belajar lagi rosib nggak naik kelas, capek deh, akhirnya pulang, putus asa, pulang di tengah jalan. Beliau itu karena pulang capek istirahat di bawah pohon. Beliau diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala lewat seekor semut. Ada semut itu bawa makanan. Semut itu biasa toh, bawa makanan itu makanannya lebih gede daripada semutnya. Dari bawah naik ke atas, jatuh. Naik lagi ke atas, jatuh lagi. Naik lagi ke atas, jatuh lagi. Tapi terus berusaha, semakin berusaha, semakin naik, semakin tinggi. Di atas jatuh, naik lagi jatuh, sampai akhirnya dia sampai di atas. Beliau mengatakan, astagfirullah, semut ini jatuh, naik lagi jatuh. Apakah saya kalah sama si semut? Enggak, aku tak balik pulang, tak balik ke pesantren. Balik beliau, dan akhirnya beliau menjadi Al-Kisai. Kelas kita tuh ya akhwan, kita itu gak lulus rong tahun, gak munggah rong tahun mulai macul. Ini apa gitu? Ya bener, nggak akan mendapatkan ilmu. Ilmu itu butuh kesabaran. Dan dibalik itu isti'anah billah. Ya, jangan pernah putus asa dengan kekurangan yang kita miliki, sebagaimana jangan pernah nyombong dengan kelebihan yang kita miliki. Jangan pernah orang sebagai orang tua jangan pernah mengatakan, anakku di Al-Quran ranking 1 mesti masuk Madinah. Ciri sopo? Ini kata siapa kalau ranking 1 masuk Madinah? Ini anakku, ini saya ini hafal itu mesti nanti jadi ustadz besar. Kata siapa? Ini jadi penjahat besar mungkin. Ini tapi jadi ustadz besar, kata siapa? Jangan pernah sombong ya Wan, jangan pernah sombong. Kalau sombong di dalam mencari dunia nggak boleh, apalagi sombong dalam mencari akhirat. Di dalam mencari ilmu ini adalah anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Makanya saya mengatakan, yani puncak dari ilmu itu adalah isti'anah billahi azza wa jalla. Untuk mencari ilmu yang diwariskan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang diwarisi dari Rasulullah itu ada 2. Ilmu yang memang diajarkan oleh Rasulullah secara langsung, itulah ilmu syar'i, ilmu Alkitab dan As-Sunnah. Ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah secara langsung itulah ilmu syar'i, ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua,
ilmu yang diisyaratkan oleh Rasulullah. Maksudnya secara isyarat ada, tapi Rasulullah nggak pernah mengajarkan. Itu ilmu dunia yang ada manfaatnya. Contoh, Rasulullah mengatakan, tadawaw, yani innallaha ma anzala da'an illa wa anzala shifaa. Tadawaw fa innallaha ma anzala da'an illa wa anzala shifaa. Berobatlah kamu, karena Allah itu kalau nurunkan penyakit mesti nurunkan obat. Ini ilmu syar'inya cuma satu, disyariatkannya berobat kalau sakit, dan berobat kalau sakit itu tidak menghilangkan tawakal. Sampai di situ ilmu syar'inya. Ilmu syar'inya, tapi ilmu yang kedua, hadis ini menunjukkan disyariatkannya, jadi apa? Belajar, mempelajari ilmu kedokteran. Bedanya ya ikhwan, ilmu yang pertama itu baik dengan zatnya. Ilmu yang kedua, zat mempelajarinya nggak baik nggak buruk, tapi kalau digunakan untuk kebaikan jadi kebaikan, jadi kebaikan. Contoh, ya ayyuhan nasu khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai sekalian manusia, pakailah pakaian yang bagus tatkala masuk ke dalam masjid. Ini fikihnya, ilmu syar'inya. Pertama, wajib nutup aurat kalau sholat. Yang kedua, kalau mau sholat itu pakai pakaian yang bagus. Yang ketiga, adab menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, ya sekitar itulah ilmu syar'inya. Ilmu yang kedua ya, ilmu syaratnya apa? Ilmu dunia tekstil. Gimana cara buat baju, gimana cara nenun pakaian. Tapi ilmu yang pertama itu ilmu yang baik dengan zatnya. Ilmu yang kedua, ilmu yang baik dengan apa? Tujuannya. Nek digunakan untuk kebaikan jadi baik, nek digunakan untuk nyari kejelekan jadi jelek. Nek gak diniatkan apa-apa, ya gak oleh pahala, gak oleh dosa. Sebagaimana rata-rata orang kalau belajar ilmu dunia, orang itu belajar ilmu kedokteran niatnya untuk bantu orang-orang yang miskin, biar kalau berobat tidak mahal. Itu kira-kira dari 1000 mahasiswa berapa orang yang niatnya kayak begitu? Orang belajar masuk kedokteran, mulia, karena dia melihat, saya dari kampung, saya melihat orang-orang kampung itu mesak nih, nggak ada yang bisa berobat. Ya sudahlah, saya tak belajar ilmu kedokteran. Ini biaya-biaya sendiri. Nanti kalau sudah lulus spesialis, saya akan pulang ke kampung. Ini untuk memberikan pengobatan kepada sanak kerabat, kepada keluarga yang miskin-miskin, gratis. Kalau nggak begitu ya nanti seala kadarnya, atau saya akan menjadi dokter pesantren biar berkhidmat kepada umat. Kira-kira dari 1000 mahasiswa sing punya niat semacam itu berapa orang? Atau cita-citanya belajar kedokteran, spesialis, doktor, ben duitnya akeh. Itu sing roto. Itu sing roto. Itu yang rata. Yang niatnya pertama tadi mungkin cuma separuh orang. Ini separuh orang. Ini saya tidak mengatakan, ya wan, mungkin satu aja nggak ada. Mungkin satu aja nggak ada. Berat ya wan, berat. Niat itu berat. Jadi orang ya wan yang belajar arsitek. Ilmu arsitek ya ikhwan, itu ilmu yang diwarisi dari Rasulullah level 2. Anda katakan tadi ya ikhwan, ilmu yang dikatakan oleh Syekhul Islam, ilmu mauruth, ilmu yang diwarisi dari Rasulullah itu 2. Ilmu yang diwarisi secara langsung itu ilmu apa? Ilmu yang diwarisi dari Rasulullah secara langsung itu ilmu apa? Ilmu Al-Quran dan ilmu As-Sunnah, ilmu syar'i. Ilmu yang diwarisi dari Rasulullah secara nggak langsung, secara isyarat, itu ilmu dunia yang ada manfaatnya. Ilmu kedokteran, ilmu tekstil, ilmu apa? Bangunan. Bagaimana bangun ini, bagaimana itu. Tapi dari mana kita ambil? Ya banyak ya. Ada masjid, ada itu, semuanya butuh ilmu. Tapi dari semua yang belajar teknik sipil, kira-kira sing punya niat, aku belajar teknik sipil ben nanti kalau ada masjid yang wah gitu, ada ini ada itu, tak gratis sih gini-gini. Kira-kira berapa orang dari 1000 mahasiswa? Bu, berapa orang ya Wan? Itu yang, karena pertanyaan itu dari kemarin banyak numpuk. Apa Ustaz hukumnya saya cita-cita jadi orang kaya?
Ini untuk nanti bisa sedekah. Bener toh cita-cita kok yang ngono. Ini apa hukumnya saya mau belajar pindah aja dari Al-Furqan belajar ilmu kedokteran supaya nanti begini. Bener toh niatnya kayak begitu. Lihat dulu hati nurani. Ini lihat dulu hati kita. Is'al nafsak. Tanyalah dirimu. Karena ilmu itu antum akan sia-siakan waktu selama 6 tahun kalau memang tidak ada niat yang baik. Ini tidak ada niat yang baik kecuali kalau memang untuk dunia tadi, oleh dunia tadi. Ini semacam itu. Lah, adapun kadang-kadang ilmu itu dinamakan dengan ilmu padahal tidak pertama, tidak kedua, maka itu bukan ilmu. Meskipun dinamakan dengan ilmu. Contoh, ilmu seni musik. Itu ilmu? Bukan, goblok. Ini. Ilmu seni musik, do re mi fa apa? Aku lali aku. Jadi apa? Ilmu gitar, ilmu ngeband, itu kan ada sekolahnya, ada kursusnya, ada belajarnya. Ilmu bukan, goblok. Goblok musik gitu, bukan ilmu musik. Karena ilmu itu diwarisi dari Rasulullah secara langsung tidak, bahkan diharamkan. Ya, yang diwarisi dari Rasulullah dari syarat juga tidak, bahkan dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya kawan, ilmu pahat masuk dalam masalah mana? Ilmu seni pahat masuk dalam masalah mana? Ya tergantung seni pahat opo. Jadi kalau ilmu seni pahat patung ya ilmu goblok. Ya. Kalau pahat ukir-ukiran, keindahan, ruangan, ilmu itu ilmu boleh. Itu ilmu boleh. Boleh untuk dipelajari. Jadi boleh jadi untuk dipelajari dan yang lainnya. Tapi kawan, juga ilmu yang dinamakan dengan ilmu padahal bukan ilmu sihir. Ilmu sihir. Jadi ilmu sihir, ngerti ya? Ilmu perdukunan. Jadi ilmu perdukunan. Salah satunya juga adalah ilmu falsafat. Falsafat yang berkaitan dengan ketuhanan, dengan syar'i, dan ilmu-ilmu yang semacam itu. Meskipun orang menamakan ilmu itu dengan ilmu. Jadi 3 tahapan ini harus difahami. Jadi 3 tahapan ini harus difahami. Lah, kalau di level pertama ilmu syar'inya jelas, di level ketiga jelas. Yang sulit itu di level kedua, ilmu dunia yang diisyaratkan oleh syar'i. Yang diisyaratkan oleh syar'i ini yang berlevel. Ada orang Yahwan yang di level ini bisa jadi wajib mempelajari ilmu dunia. Contoh apa? Ini contoh Al-Furqan. Al-Furqan itu sering terjadi kasus ada lahir sesar, embuh kenapa lahir sesar, ngono ya. Kalau lahir sesar, cari dokter perempuan di Gresik, sak Gresik ra ono misalkan. Tapi alhamdulillah kurang Gresik banyak. Anggaplah 1 Gresik enggak ada. Di Surabaya enggak ada, ke Lamongan enggak ada, ke Tuban enggak ada. Adanya di Kalimantan misalkan. Lah mau lahiran normal enggak bisa. Terus mau dibawa ke Kalimantan ya lahir pesawat ya, Hon. Ini akhirnya harus ke dokter spesialis kandungan laki-laki. Masya Allah, naudzubillah. Aurat yang paling inti ini dilihat oleh dokter laki-laki. Maka dalam kondisi semacam ini ya Wan, adanya dokter spesialis kandungan yang bisa operasi bedah sesar perempuan itu wajib apa ya Wan? Fardhu kifayah. Nah, kalau kemudian kita lihat fulan sapa akhwat sing wis jadi dokter iki, dilihat isinya, istri antum Ustaz, ponakan antum Ustaz, ini itu. Yani dia punya uang, pelajarilah. Ambil spesialis, ambil kedokteran, maka dia sedang menjalankan mempelajari ilmu kedokteran tapi statusnya menjadi fardhu ain. Dengan syarat kalau wis lulus balik ning Sedayu, belum di Jakarta. Balik ke Sedayu untuk tujuan awal. Ilmu dunia bisa selevel fardhu ain bagi orang-orang tertentu, bisa level fardhu kifayah, bisa level sunnah. Contoh sunnah gimana ya Wan? Sudah ada satu ustaz yang belajar ilmu yani dunia, ilmu apa tadi, operasi bedah sesar. Tapi saya juga mau belajar. Mosok nanti orang sak Gresik dokter MI1,
yo capek lah jadi adalah 5 atau 10 dokter perempuan, berarti yang lainnya inti pelajarinya masuk dalam kawasan sunnah, masuk dalam kawasan sunnah, hal semacam itu. Tapi dengan catatan ya Wan, niatnya dari awal benar, niatnya bukan untuk dolek duit. Kalau niatnya untuk dolek duit itu satu hukumnya apa hukumnya belajar ilmu agama niatnya ben oleh duit akeh, niatnya ben dapat uang banyak jadi orang kaya, apa hukumnya? Boleh, mubah, haram enggak, berpahala tidak. Dan selama dia belajar itu dia tidak dapat pahala karena tidak ada niat. Makanya sering nasihatkan kalau teman-teman yang punya cita-cita ini, punya cita itu, ya nggak apa-apa silahkan, tapi antum turun dari level pertama ke level kedua, antum turun dari kelas bisnis ke kelas ekonomi, antum turun dari kelas VIP ke kelas apa? Ini antum ini sekarang ya Wan di level pertama. Kalau mau turun ke level kedua silahkan. Kalau antum mau turun dari VIP ke kelas bisnis, dari bisnis ke kelas ekonomi silahkan. Tapi waktu antum akan terbuang kalau niatnya tidak benar, kecuali dapat tugas resmi dari kami atau dari pemerintah untuk tugas-tugas resmi, jadi belajar ilmu-ilmu tertentu yang statusnya levelnya berubah menjadi fardu kifayah atau fardu ain. Wallahu alam. Tapi ya kawan, belajar ilmu dunia untuk cita-cita itu kok mbono-mbora ini ya mbak ini ada atau tidak. Wallahu alam. Nah, wal takun himmatuhu fahmu maqasidir rasul. Tandanya tuh yani intinya keinginannya adalah memahami maqasidir rasul fi amrihi wa nahyihi wa sa'iri kalami, di dalam perintahnya, di dalam larangannya, di dalam semua ucapan-ucapan beliau. Ini ya Wan, masalah ini jadi terusannya fa idza itma'anna qalbu, apabila hatinya menjadi tenang, anna hadza huwa muradur rasul, bahwasanya itu yang diinginkan oleh Rasulullah, fala ya'dilu anhu, jangan berpaling darinya, fima bainahu wa bainallah, antara dia dan antara Allah, wala ma'an nasi idza amkanahu dzalik, yani bersama manusia, yani apabila memungkinkan hal tersebut. Satu poin penting ini disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kalau kita itu ya Wan pada level pertama, kita sekarang sudahlah tinggalkan ilmu ketiga, tinggalkan ilmu kedua. Karena anak sedang tidak berhadapan dengan manusia, dengan para santri, dengan para mahasiswa ilmu kedokteran, atau ilmu kimia, atau ilmu ini, atau ilmu yang lain. Kita di majelis ilmu syar'i. Kita sekarang jadi berbicara di level pertama, ilmu level pertama. Ilmu apa? Ilmu syar'i, ilmu yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, satu masalah yang paling inti yang harus difahami. Kalau kita memahami ayat, memahami dalil, fahami maqasidur Rasul. Maksudnya ini apa? Jangan cuma terlek lafadznya. Jangan cuma terlek lafadznya. Ini penting ya Wan. Makanya antum mungkin bosan kalau dengar ucapan ini, yang anak-anak Ali, terutama yang belajar usul fikih dari dengan anak, mempelajari ayat, membaca hadis, itu fahami apa makna ayat itu saat turun dan apa yang difahami oleh para sahabat saat ucapan itu diucapkan. Itu namanya kita memahami ayat dan hadis sesuai dengan pemahaman zaman itu, baru kemudian makna yang terkandung padanya kita impor ke zaman sekarang. Jangan lafadznya, janganlah terleknya. Gambarannya demikian ya. Antum tahu hadis dalam Sahih Bukhari tentang pernikahannya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ya Wan. Abdurrahman bin Auf seorang yang kaya raya dari kota Mekah, yang tatkala hijrah tidak membawa sebesar apapun kecuali kain sehelai. Kain yang dia pakai itu aja. Semua hartanya, perusahaannya, asetnya semua tinggal di kota Mekah kan dirampas oleh orang-orang kafir Quraisy. Sampai di Mekah tidak ada uang, tidak ada makanan, tidak ada tempat tinggal. Makanya jadi sistem Rasulullah, politik Rasulullah pertama setelah beliau datang adalah diapain? Dipersatukan, dipersaudarakan. Karena jadi Abdurrahman itu mantan orang kaya, maka dipersaudarakan dengan sahabat yang kaya. Ar-Rabi'ah dipersaudarakan dengan sahabat yang kaya. Sama sahabat yang kaya ini beliau ditawari 2 istri, mau jadi satu, jadi hartanya mau dipengaruhi, nggak mau. Tunjukkan kepadaku pasar, gitu.
Sampai di pasar, feeling pedagang ulung, ngerti bagaimana cara berdagang. Tanpa modal sedikit pun dia mampu berdagang. Akhirnya dia tak berselang lama, bajunya itu ada bercak-bercak warna kuning, warna za'faron. Lalu Rasulullah SAW senyum, karena biasanya, karena orang zaman itu kalau lanang, laki-laki, terus bajunya ada bercak-bercak minyak wangi warna kuning, berarti manten anyar. Ini manten anyar ya kawan. Kenapa? Minyak wangi di zaman Rasulullah, kalau laki-laki itu baunya nyengat, tapi nggak berbekas. Perempuan itu baunya tidak nyengat, minyak wangi ya, baunya itu hanya tercium dari jarak ya 10 cm atau berapa, hanya suaminya yang bisa mencium, tapi berbekas, ada bekas za'faran, bekas kekuningan gitu ya. Lah kalau laki-laki nyeni ono bekas kuning-kuning, berarti manten anyar. Ngono ya, manten anyar. Kan manten anyar itu kayak perangko, lengket terus karo bojone. Ngono ya, akhirnya kuning-kuningnya itu lengket ke baju suaminya. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, mahyam ya Abdurrahman, masya Allah, manten anyar nih rek, manten anyar Abdurrahman. Ya Rasulullah. Jadi nikah sama siapa? Wanita angsar ya Rasulullah. Maharnya berapa? Nawat min zahab. Jadi nawat min zahab, emas sebesar seberat biji kurma. Itu mahal apa miskin? Mahal apa murah? Hah? Satu biji kurma itu berapa gram? Bukan buah kurma ya. Buah kurma itu bijinya di dalam itu loh. Nah itu kalau ditimbang berapa gram? 3 kali. 3 gram sampai 5 gram. Ya sekitar 5 gram. 5 gram ya Rasulullah. Gitu 5 gram. Rasulullah, lo didik sedikit sekali, miskin. Ini masih miskin, harus nikah. Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalau begitu Abdurrahman, aulim walau kana bisyatin. Gitu tak bahasa hadisnya? Abdurrahman, kalau begitu buat walimah, meskipun hanya nyembelih seekor kambing. Pertanyaan saya, tatkala para sahabat membuat bab, tatkala para ulama membuat bab tentang hadis ini dalam masalah pernikahan, apa mereka buat babnya? Bab disyariatkannya untuk membuat walimah sesederhana apapun, gitu tak? Meskipun sangat sederhana, tetap buat walimah. Lalu menyantumkan hadis ini, nggak salah tuh. Kan awlim walau kana bisa buat walimah, meskipun cuma seekor kambing kok sederhana. Ya nggak sederhana lah, mewah lah. Itu nih pikiran orang Jawa. Ini walimah beli kambing satu RT, itu pikiran orang Jawa ya kawan. Orang Arab walimah belembe itu cuma 5 orang, 10 orang. Ini 5 orang, 7 orang itu tak cukup. Ini undang orang 100, ya 10 kambing. Ini 15 kambing. Ini kalau mau diundang, kalau mau walimahan. Kenapa? Mereka itu kalau nyembelih kambing gimana caranya? Potong kepalanya, dibuang. Kaki dari sini, dari bawah sampai sini, dari apa namanya, lutut, potong, dibuang. Jadi kulitnya diambil, dibuang. Terus jeruannya, dalaman perut itu semua isi, hati, limpa, babat, usus, diambil, dibuang. Tinggal daging dimakan. Itu dimakan 5 orang. Jadi berapa orang? Anak pernah diundang, jadi buka bersama oleh salah satu masyayikh. Ahmad ke rumah ya, nanti sore buka bersama di rumah. Ini busyra lakum ya Syekh, saya akan datang insyaallah. Sama berapa orang Ustaz? Ya berapa orang Syekh? Ya jangan banyak-banyak, 3 orang aja. Ini. Begitu kita sampai di rumah beliau, maghrib itu masya Allah ada semangka, ada kebab, ada ini, sudah kenyang. Ahmad habis makan gitu. Sampai kenyang. Sudah kenyang itu. Terus maghrib dan salat dulu Ahmad ya. Kita salat dulu. Iya. Setelah salat kami pamitan Syekh, mau pulang. Loh, kok pamitan? Belum makan kita itu. Loh, belum makan. Belum makan kita itu. Kok belum makan? Syekh udah kenyang nih. Belum makan. Ayo pulang dulu, makan dulu. Ya. Kita pulang, masya Allah ya kawan. Ayam dulu, ayam satu-satu. Jadi 1 orang itu 1 ayam. 1 orang 1 ayam, dan ayam yang gede itu. Ayam yang gede. 1 orang. Ini Ahmad, ini satu. Terus nasinya di tengah.
Ana lihat aja. Ini dimakan aja, dimakan. Beliau makan habis seekor satu ayam. Ini satu ayam tuh habis. Ini anak itu jadi sampil itu apa itu pahanya tuh nggak habis. Ini karena kemarin udah kenyang tadi. Begitu cara mereka makan. Tapi dikodok ya, dijamak. Ini yang makan begitu tuh sehari sekali. Ya pagi itu cuma roti sama teh cukup. Sore ya cuma teh sama apa gitu cukup. Siang tok ya makan semacam itu. Kalau kita pagi nasi, siang nasi, sore nasi. Kalau kita digabungkan jadi satu ya kayak begitu sama aja. Ini hanya mereka kan negeri onto, jadi kayak onto. Ini bisa makan sekali banyak terus semacam itu. Beda ya Ikhwan. Jadi adat mereka dengan adat kita itu adat mereka dengan adat kita itu berbeda. Adat jadi kan dengan kita itu berbeda. Makanya kalau walimahan satu kambing itu ya sangat sederhana. Jadi tipe walimah SSSS ngono ya. Jadi rumah yang tipenya sangat sederhana. Walimah yang sangat sederhana. Itu namanya maqasidur Rasul. Kita memahami hadis itu jangan dengan adatnya wong Jawa. Jadi kalau kita memahami hadis ini ya Ikhwan dengan adat kita orang Jawa, iya ya walimahan kudu kambing, kudu kambing, nggak punya kambing, mucanya tahu, ya gak usah walimahan aja. Enggak, makna hadis ini dalam adat kita buat walimah meskipun goreng bongolan toh, buat walimah meskipun gorengan tahu, itu makna dari hadis ini. Jadi bukan meskipun seekor kambing, itu namanya mafhumul musyrik. Bagaimana cara kita memahami? Ini namanya ilmu maqasidus syariah. Ilmu lanjutan dari usul fikih. Jadi setelah kita mampu istidlal ya Ikhwan, fahami apa makna hadis ini di zaman kenabian. Baru maknanya yang kita lemparkan ke zaman kita. Oh, di zaman kenabian, di zaman Rasulullah walimah dengan satu kambing itu sangat sederhana. Berarti di zaman kita kalau nikahan tetap bikin walimah meskipun goreng teri, meskipun goreng tahu, meskipun goreng tempe. Itu maknanya. Itu makna. Jangan kemudian difatwakan sunnahnya yani walimah itu beli kambing. Jadi masalah ya Wan. Jadi masalah. Yani karena memahami hadis dengan teks tanpa maqasid. Maaf maksudnya. Ini tanpa maqasid, dan ini butuh ilmu khusus namanya ilmu maqasidus syariah. Contoh yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau du'itu ila dhira'in aw qura'in la ajabtu." Bagaimana yang seandainya saya diundang untuk makan-makannya itu makan dhira', sini sampai sini atau qura', sampai sini. Jadi la ajabtu, niscaya saya akan penuhi panggilan orang itu. Seandainya ada orang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah ke rumah saya, ya Rasulullah makan malamnya di rumah saya aja ya Rasulullah. Oh iya, apa? Ada apa di rumah? Ada dhira ya Rasulullah, ada dhira. Ini saya Rasulullah mengatakan, oh iya saya akan datang. Dhira itu kalau kambing itu berdiri, unta berdiri gitu ya, dari mulai bawah kaki sampai lutut itu dhira. Qura itu begitu. Kalau hadis ini ya ikhwan, kita fahami dengan konteks negeri kita, ya mesti datang loh, enak kok, mangan bakso kikil loh, mangan bakso kikil, mangan sop daging, ini enak, ya mesti datang. Itu kalau kita pahami hadis ini dengan teks hadis tanpa kita memahami maksudnya. Adapun bagaimana maksudnya? Lihat semua kitab hadis yang menerangkan, yang menyantumkan hadis ini, mesti babnya bab disyariatkannya mendatangi undangan makan-makan meskipun sangat sederhana. Kenapa? Kenapa ya Ikhwan? Saya katakan dhira itu untuk di zaman Rasulullah itu bukan lagi makanan, itu sudah dibuang. Kepala itu dipukul, dibuang. Ini dibuang, ini dibuang, jeruan dibuang. Gitu. Lah, yang mau di tempat sampah itu ada orang yang nyari, diambili, dimasak, terus ngundang Rasul. Ini, itu kira-kira negeri kita tuh gambarannya apa ya? Hah? Ngundang makan tempe ngono? Enggak, lebih rendah daripada itu. Tempe saya layak makan. Ini tuh sudah dibuang. Makanan tuh sudah layak buang. Terus sama ada orang diambili di tempat sampah itu loh. Diambili itu dicuci itu dimasak. Terus ngundang Rasulullah. Gitu. Maka Rasulullah akan datang. Kira-kira apa ya negeri kita gambarannya? Hah? Apa? Kepala udang.
kepala udang. Oh iya ya kali ya kepala udang, tapi gono sih masak kepala udang ini. Jadi apa makanan sudah dibuang tapi masih dimasak? Nggak ada, negeri kita tuh nggak ada. Makanya saya tatkala memahamkan kepada negeri kita, contohnya nggak ketemu. Tahu goreng anget sih enak. Seorang tuku, saya rebutan, tempe, saya rebutan. Makanan ini sudah dibuang wallahi. Sudah dibuang, diambili, dimasak. Lah itu Rasulullah diundang. Itu namanya fahmu ar-rasul, memahami makna, sehingga kita akan mampu memahami keindahan agama kita. Yani nas-nas Al-Quran dan Sunnah yang itu adalah dibalut dengan adat Arab, itu akan mampu kita larikan ke negeri Indonesia dengan pemahaman adat Indonesia tanpa ada permasalahan, sehingga tidak lagi muncul Islam Arab, tapi kita memahami dengan tepat. Tapi aku tahu ilmu ini ilmu level atas, makanya berbahaya. Meleset berbahaya karena banyak tokoh-tokoh sesat, landasannya mereka maqasidus syariah, maka itu butuh pemahaman yang tepat untuk bisa mempelajarinya. Wallahu a'lam. Terakhir lagi. Wal yajtahid an ya'tasima fi kulli babin min abwabil ilmi bi aslin ma'sur. Hendaknya setiap orang berusaha untuk berpegang teguh dalam semua permasalahan bab dengan sebuah hadis yang ma'sur. Hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza ishtabaha alaihi mimma qad ikhtalafa bihi an-nas falyad'u bima rawahu Muslim. Apabila samar baginya dari perkara-perkara yang berselisihkan oleh manusia, maka hendaknya dia itu berdoa sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim fi sahihi an Aisyah, dalam sahihnya dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, beliau mengatakan, beliau berdoa idza qama yusallil lail, apabila beliau itu salat malam, doa iftitah, Allahumma rabb Jibril wa Mikail, yani wa Israfil. Rabb Jibril ya. Sebagian riwayatnya masyhur pakai Jibril. Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil, fatiras samawati wal ard, alimul ghaibi wasyahadah, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idhnik, innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Allahumma ya Allah, rabb Jibril, Tuhannya Jibril, Mikail dan Israfil, pencipta langit dan bumi, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Engkau menghukumi antara hamba-hambamu dalam perkara yang mereka perselisihkan. Berilah aku petunjuk terhadap apa yang diperselisihkan dari kebenaran dengan izinmu. Innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim. Sungguhnya engkau memberi petunjuk orang yang kau kehendaki ke jalan yang lurus. Fa inna Allah ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala qad qala fima rawahu anhu rasuluh, yang telah mengatakan sebagaimana dalam riwayat Rasulnya dalam sebuah hadis qudsi, ya ibadi, wahai hambaku, kullukum dhallun illa man hadaituh, semua kalian itu orang yang sesat, illa man hadaituhu, kecuali yang saya berikan petunjuk. Fastahduni ahdikum, maka mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan memberikan yani petunjuk yani kepada kalian. Ingat ya ikhwan, kita telah melabelkan diri dengan label yang sangat agung. Apa itu? Label salafi, Muslim Sunni Salafi. Itu label bukan hanya disematkan di kitab, bukan hanya disematkan di kerah baju, bukan hanya disematkan di kerupuk. Kadang-kadang lo saking kepingin jadi orang salafi, kerupuk itu lo, kerupuk salafi, bakso salafi, ya boyo salafi jangan pakai merek bakso, yo, ini bakso laris, tak apa, bakso salafi, ini kita sudah melabelkan diri ya dengan level yang sangat agung, konsekuensinya berat. Yang sering tuh ya kegedean label, terlalu besar label, tapi isinya kosong, sehingga yang disalahkan labelnya.
namanya kemana-mana, fulan ibnu fulanul athari, fulan ibnu fulanus salafi, tapi akhlaknya jauh dari akhlak salaf, ilmunya jauh dari akhlak salaf, istinbatnya jauh dari para ulama, semuanya jauh. Akhirnya jadi contoh, lho iku lho sing jenenge salafi wong kaya ngono ku. Dan itu yang terjadi, itu yang banyak terjadi. Kalau mau berlabel dengan label itu silahkan, nggak salah, dan itu adalah label yang mulia, tapi konsekuensinya antum hadapi. Apa itu? Salah satu dan konsekuensinya banyak ya Wan. Salah satunya adalah kalau ngomong sak ngomong, fatwa sak fatwa, bergerak apapun pakai aslun ma'thur, pakai dalil, pakai dalil. Jangan pakai qala fulan qala alan. Kalau cuma pakai qala fulan qala alan, ini ucapannya si A, ini ucapannya si B, apa bedanya antara kita dengan orang awam? Apa bedanya antara kita dengan ahlul bid'ah? Yang kalau ditanya kenapa kamu mengatakan itu, ya kata ustadznya begitu kok, kata Pak Yai begini. Ini apa bedanya antara kita dengan mereka? Kalau kemudian setiap kali kita ngomong kata ustadz begini, kata Pak Yai begitu, kata Paknya begitu, ambil ya Wan aslun ma'thur. Dalilnya apa? Dalilnya apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bergerak di atas dalil ya. Kita bergerak di atas dalil. Begini karena dalil, begitu. Ini karena dalil. Jadi kita berbuat begini karena dalil, kita berbuat begitu. Jadi karena dalil. Dan itu adalah salah satu di antara konsekuensi sebagai orang ya ikhwan salafi. Begitu karena athar, begini karena athar. Adapun kalau kemudian para ulama kita berselisih, maka atap perselisihan para ulama itu panjang, yang tidak mungkin kita bahas pada pertemuan kita. Yani kali ini yang dikatakan oleh Syekhul Islam di sini, berdoalah kepada Allah supaya Allah memberikan petunjuk kita kepada jalan yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih ada satu pertemuan tau? Baik. Wa amma wasful kutubi wal musannafin. Adapun sifat dari kitab-kitab dan tulisan-tulisan. Faqad sumi'a minna fi athna'il mudzakarah ma yassarahu Allah subhanahu. Maka telah didengar dari kita di tengah-tengah pelajaran yang Allah mudahkan. Maksudnya apa? Adapun kitab-kitab apa yang harus saya pelajari, ya itu bisa didengarkan dalam kajian-kajian saya. Kajiannya siapa? Kajiannya Ibnu Taimiyah. Saya nggak kerekam. Ini zaman itu turun rekaman. Ya lihatlah ya Wan di tulisan-tulisan beliau. Jadi kalau beliau merujuk itu kepada kitab-kitab semacam apa? Wa ma fil kutubil musannafatil mubawwabah, dan tidak ada dalam kitab yang tertulis yang sudah dibukukan yang ada babnya, kitabun anfa' min sahihi Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, kitab yang lebih manfaat dibandingkan kitabnya al-Imam al-Bukhari, kitab sahih al-Bukhari. Lakin huwa wahdahu la yakumu bi usulil ilm, tapi sahih Bukhari enggak cukup. Sahih Bukhari saja enggak cukup. Wala yakumu bi tamamil maksud, dan tidak yang bisa menyempurnakan maksud lil mutabahhir fi abwabil ilmi, bagi orang yang akan mengarungi lautan ilmiah, idz la budda min ma'rifati ahadits ukhar, karena harus mengetahui hadis-hadis yang lainnya. Barakallahu Allah wa yakum. Setelah yang pertama tadi, yakni memilih kitab itu butuh seni, butuh ilmu, itu yang pertama. Yang kedua, inti dari itu semua bukan milih kitabnya, tapi isti'anah kepada Allah, mohon pertolongan kepada yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, hendaknya kalau kita itu berpijak, tidak berkata apapun, tidak mengucapkan apapun kecuali pijakan wahyu, dan ingat, wahyu itu jangan difahami hanya tekstualnya, tapi maksud kandungan yang terkandung padanya, makna kandungan yang terkandung padanya. Jadi kalau memang ini maksud kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam, apalagi fatwanya para ulama. Karena fatwa ulama, Rasulullah kalau berbicara itu
itu mau tidak mau, yani itu akan berbicara sesuai dengan kondisi yang ada pada zamannya. Oleh karena Rasulullah nggak pernah ngomong email, yani nggak pernah ngomong FB, Twitter, WA itu. Kenapa? Orang udah di zaman ini. Yang bicarakan Rasulullah itu apa? Unta, ini itu. Kenapa Rasulullah SAW itu nggak pernah bicara kelinci? Ya orang peternakan kelinci di zaman Rasulullah. Kenapa Rasulullah SAW nggak pernah bicara jangkrik? Yang karena di sana kalau jangkrik, ini. Tapi karena beliau itu bicara sesuai dengan kondisi yang ada di zamannya, maka fahami hadis itu dengan kondisi yang ada pada zamannya. Kalau memang ini Rasul, apalagi para ulama, apalagi para ulama itu bicara sesuai dengan kondisi yang ada pada zaman mereka. Sehingga mereka tidak berbicara dengan kondisi yang ada pada zaman kita. Lah, tapi kalau kemudian kita berbicara kitab apa sih yang paling baik setelah Al-Quran maksudnya? Setelah Al-Quran maksudnya. Al-Imam Bukhari, Syekh Utsaimin mengatakan tidak ada kitab yang lebih baik dibandingkan dengan Sahih Bukhari. Dibandingkan ya Ikhwan dengan Sahih Bukhari. Tidak ada kitab yang lebih baik dibandingkan dengan Sahih Bukhari. Oleh karena itu ya Ikhwan, nasihat saya ini. Antum yang masih di sekolah, ikuti kurikulum yang ada. Karena kurikulum itu sudah kita godok matang. Yang kedua, nanti kalau sudah selesai, maka salah satu di antara kitab yang sangat wajib untuk kita pelajari itu Sahihul Bukhari. Sahih ya Ikhwan Al-Bukhari. Sahih Bukhari dari awal sampai akhir. Itu pun kata Syekhul Islam, itu pun nggak cukup. Jadi kalau untuk semua ilmu belum cukup, masih butuh hadis-hadis yang lainnya. Sehingga kita itu luas cakrawala ilmu kita, pemahamannya di dalam memahami hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya kalam yang tersisa kita tuntaskan besok biidznillah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah mungkin 1/4 jam 20 menit kita gunakan untuk menyelesaikan kitab. Ini kemudian baru beberapa pertanyaan yang ada. Apakah boleh seorang imam membaca Al-Quran waktu menjadi imam? Terus kalau nggak baca Al-Quran, baca apa? Bolehkah seorang imam membaca Al-Quran waktu menjadi imam? Loh, terus kalau nggak baca Al-Quran, baca apa? Ana paham. Maksudnya itu bukan baca Quran, baca mushaf. Kitab Al-Quran itu jangan antum mengatakan Al-Quran, itu namanya mushaf. Al-Quran itu yang terkandung padanya. Kalau saya mengatakan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, itu saya sedang baca Al-Quran. Tapi kalau saya begini, nah, itu namanya baca mushaf Al-Quran. Ini baca mushaf Al-Quran, istilahnya diluruskan. Apa hukumnya imam baca mushaf? Kalau imam baca mushaf, ahsannya jadi makmum. Kalau imam baca mushaf, ahsannya jadi makmum. Yang jadi imam yang baca dari hafalan. Kenapa? Bukankah imam itu aqra'uhum li kitabillah, yang paling mengetahui tentang kitabullah? Itu yang pertama. Yang kedua, sholat karo baca mushaf itu banyak masalah. Pertama, antum nggak bisa sedekap karena yang satunya begini. Itu yang pertama. Dan gerakan ini baru contoh nih. Karena sunnah sholat itu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Nanti ya. Kalau gini antum melihat mushaf, nggak melihat tempat sujud. Yang kedua, nggak melihat tempat sujud. Yang ketiga, orang yang baca mushaf roto-roto itu nggak bisa tadabbur, nggak bisa khusyuk, karena dia perhatian dengan bacaan. Yang ketiga, kalau mau rukuk ditutup, ditekuk atau dikasih apa, dimasukkan ke dalam saku, itu pun nggak ada gerakan dalam semacam sholat. Bangkit lagi, buka cari-cari, baca lagi, itu pun nggak ada gerakannya. Jadi banyak gerakan-gerakan luar sholat yang harus dia lakukan kalau dia membaca mushaf. Oleh karena itu, kalau jadi imam baca mushaf, jadi makmum jadi makmum saja. Ini nggak usah jadi imam. Jangan paksakan ini untuk itu. Wallahu a'lam. Meskipun kalau anda ditanya,
Sholatnya batal Ustaz? Enggak, sholatnya enggak batal. Sholatnya enggak batal, tapi enggak layak sholat dengan cara semacam itu. Apakah hacker itu ilmu? Apakah kita boleh mempelajarinya untuk membobol situs kafir atau musuh Islam? Untuk apa bobol situsnya orang kafir? Untuk apa ya akhi antum bobol situsnya orang kafir? Dan situs itu kebobol sekali. Mereka itu punya data yang sudah tersimpan di luar, eksternal. Bobol hari ini buat website yang baru, dimasukkan, selesai urusan. Ini pelajari ya akhi ilmu yang lebih manfaat. Hacker itu dari 1.000 1.000.000 orang 1 orang cukup. Ngapain antum itu ya sudah pada level 1 turun ke level 2 bawah lagi. Ilmu hacker. Ini ilmu hacker. Ilmu hacker antum itu cukup ya kawan. Ilmu-ilmu teman-teman semacam itu sudah banyak, sudah ada. Tidak perlu antum yang di level yang besar di jalan tol turun ke jalan tikus. Kita itu sudah di jalan tol. Ngapain kemudian antum cari jalan tikus, macet, nyanyi jubel, baunya terasi, nyanyi orangnya banyak lalu lalang. Ngapain? Kita sekarang itu udah di jalan tol. Sering ya kawan, itu kadang-kadang ngelus dodo dengan pertanyaan Ustaz, jadi bagaimana dengan belajar ilmu dunia? Saya nggak ngelarang ya kawan, tapi antum sedang berada di jalan utama, haruskah kita turun? Haruskah kita turun? Ini orang-orang yang sudah berikan Allah petunjuk, kesempatan yang Allah berikan kepada antum tidak Allah berikan kepada semua orang. Tidak Allah berikan kepada semua orang. Banyak orang itu yang kepingin kayak kita. Banyak orang itu yang kepingin kayak kita, tapi mereka nggak punya kesempatan. Tatkala Allah memberikan kesempatan kepada kita, kemudian apakah kita kemudian ingin menurunkan level ini dunia, hanya level yang kita miliki? Gimana Ustadz kalau baca buku-bukunya Hamka yang katanya akidahnya ada pengaruh akidah Maturidiyah Asy'ariyah? Syekh Buya Hamka rahimahullah salah satu di antara ulama-ulama besar Indonesia, salah satu di antara ulama-ulama negeri kita, seorang yang kita hargai ilmunya, seorang yang kita hargai perjuangannya, seorang yang kita hargai kitab-kitabnya sesuai dengan kapasitas beliau pada zaman itu, sesuai dengan ilmu beliau pada zaman itu. Beliau salah satu ulama negeri kita. Kesalahan ada pada kitab-kitab beliau, kesalahan ada pada kitab-kitab ini beliau. Kitab-kitab beliau ya akhwan, yang nyerempet-nyerempet ke sana itu hanya pada beberapa titik kitabnya. Kalau anda boleh sebutkan tafsirnya, tafsir Al-Azhar dan tasawuf modernnya. Tapi kitab-kitab beliau yang lain semacam di bawah lindungan Ka'bah, tenggelamnya kapal Van der Wijk. Antum kok senyum sih? Jadi di bawah lindungan Ka'bah, tenggelamnya kapal Van der Wijk, aliran kebatinan Indonesia. Jadi kemudian beberapa kitab-kitab beliau yang selevel itu nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa, insya Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi tenggelamnya kapal Van der Wijk. Jadi tenggelamnya kapal Van der Wijk itu murni kitab novel. Ini novel yang ditulis oleh sebagian ahlul ilmi, sebagian para ulama. Mungkin bagi ikhwan yang di tanah beliau Sumatera Barat, baca kitab itu penting karena mengungkap adat masa lalu. Tapi untuk yang tanah Jawa, kayaknya baca kitab itu nggak penting, gitu ya, nggak terlalu penting karena ada pesan yang beliau ungkapkan di dalam kitab tersebut. Bolehkah menggabungkan niat ba'diyah isya dengan niat salat tarawih? Tidak. Amplop ya. Wih, kemen. Cewek apa cowok nih?
Ustadz, mengapa begitu berat menghadap menasihati orang yang diharapkan sekaligus ditakuti? Apa nih karpi? Bisa ya itu agak panjang. Ada banyak pertanyaan yang mirip-mirip, kita jamak aja besok. Tiga pertanyaan ini mirip. Apakah boleh membayar kafarah puasa Ramadan dengan uang untuk disumbangkan ke panti asuhan? Boleh dengan syarat. Boleh dengan syarat. Untuk ngomong kepada pimpinan panti asuhan, Pak, ini uang kafarah, hanya boleh beli makanan. Kalau jenengan siap menggunakan uang ini untuk beli makanan, tak kasihkan. Kalau enggak, tak bawa lagi pulang. Dan antum percaya orang itu amanah, silahkan, gak apa-apa. Tapi kalau hanya diserahkan begitu saja, kafarah itu makanan, bukan uang. Nah nanti dikasihkan orang miskin uang, tukang rokok, karuan nanti malah belikan rokok. Kafarah itu uang, makanya selamat ya kawan, kafarah itu makanan. Yang selamat kafarah itu makanan. Kalau harus pakai uang dengan cara kayak tadi. Dengan pertanyaan ini anak tutup kajian kita kali ini ya. Semua pertanyaan yang lain, pertanyaan anak stop ya. Besok nggak usah ada yang tanya. Kebanyakan santri ketika ingin pulang berangan-angan ingin mengerjakan ini, mengerjakan itu. Tapi apa daya? Ketika liburan selesai, liburan tidak ada satupun yang berhasil dia kerjakan. Pertanyaannya, apa penyebab hal itu? Bagaimana mengatasinya? Pertama ya kawan, penyebabnya antum tahu. Yang antum inginkan itu masih ada di bibir, belum sampai ke hati. Belum sampai inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau niat itu sudah sampai ke dalam hati, tangan melaku, kaki jalan, itu bisa. Tapi kalau belum di mulut, perintah mulut ini belum bisa gerakkan tangan. Niat antum tadi itu masih angan-angan, belum azam. Masih angan-angan dan belum azam. Itu yang paling pokok sebenarnya. Itu yang paling pokok. Yang kedua ya Huan, yang kedua, bagaimana mengatasinya? Bagaimana mengatasinya? Antum buat jadwal. Jadwal yang diamalkan tidak akan diselisihi. Kalau kita selisih hukum diri sendiri. Pokoknya kalau saya menyelisih jadwal ini, saya nggak makan siang. Ini. Tapi nggak makan siang beneran. Yang diajak makan sama bapaknya, nak makan nak. Dihukum pak. Siapa yang hukum? Ini hukum. Ini hukum. Antum mau jadwal ya Juan. Tapi jadwal itu yang normal-normal aja. Karena di rumah ya Juan.
Yani buat jadwal itu normal. Waktu ngobrol sama orang tua dijadwalkan, ya harus jadwal. Jadi yang dijadwalkan itu waktu belajar, waktu yang kita inginkan. Ya kan, mau khatamkan kitab ini, mau khatamkan kitab itu, mau ini, mau buat ini, mau itu. Itu waktu-waktu yang memungkinkan, yang kita itu tidak akan diganggu oleh orang lain. Waktu ya mata isya atau mata subuh atau apa yang belum diganggu oleh orang lain untuk melakukan itu. Tanpa itu ya ikhwan, angan-angan tinggal angan-angan. Harapan akan tinggal harapan. Pulang ke sini yang sudah kamu kerjakan apa? Blas gitu. Enggak ada satupun. Enggak ini, enggak itu. Antum canangkan dari sekarang yang akan dilakukan di rumah. Pertama, bakti sama orang tua. Bakti orang tua itu perinciannya ikut ke sawah nyangkul. Yang kedua, nyari rumput. Yang ketiga, apa gitu ya. Poin yang kedua, yani silaturahim. Yani pulang di rumah ini sebulan. Yani berarti pekan pertama saya harus kunjung ke rumah bapak, ke rumah Pak D. Pekan kedua, yang ketiga, dan macam-macam gitu ya. Yang keempat, yani yang harus saya kerjakan di rumah, nyelesaikan baca kitab A. Gitu ya, nyelesaikan baca. Oh, gede-gede ya, Wan. 1 bulan cita-citanya nyelesaikan Fathul Bari. Wah, enggak kalah santum ya, Wan. Enggak kalah santum. Ya ini melajari apalah gitu, melajari apa? Lah, dari yang kita cita-citakan itu susun jadwal untuk menggerakkan kita. Jadi untuk menggerakkan kita. Kemudian dari jadwal itu kita komitmen diri, azam bahwasanya kita akan bergerak di sana. Insya Allah meleset gak aku. Insya Allah meleset gak banyak. Karena antum itu kalau mau menyelesaikan baca kitab ini, baca kitab itu, nunggu kapan? Nunggu setelah selesai kuliah, selesai sekolah ya nikah ngurusi bojo, ngurusi anak. Ini nggak mungkin. Yani gunakan waktu-waktu semacam ini, waktu-waktu liburan. Wallahi ya ikhwan, tanpa kita menyombongkan diri, kitab-kitab yang ini saya baca secara sempurna itu rata-rata saya selesaikan waktu liburan. Dahulu waktu liburan, Zatul Ma'ad, Katam itu liburan, saya ingat anak. Nal Autor, Katam itu liburan juga. Kitab-kitab semacam itu hatamnya liburan ya, Wan. Nih kuliah, pas waktu kuliah semacam ini waktu kuliah. Pagi murojaah, nanti nyiapkan ulangan, ini nyiapkan apa. Adapun kalau sampai di rumah yang dipegang itu adalah alat kotak semacam ini. Ya, Wan, antum mau jadi apa ya, Wan? Mau jadi tukang game sama hacker? Ini. Atau mau jadi apa? Belajar itu lewat kitab ya, lewat kitabnya para ulama-ulama kita. Kitab-kitab yang kita pelajari itu diselesaikan waktu liburan, waktu kosong, longgar, waktu nggak ada. Ya kalau 1 bulan ya kelas-kelasnya apalah gitu ya, kelas-kelasnya apa yang kita pelajari, menyelesaikan dari awal sampai akhir. Contoh ya, Ikhwan, contoh ini, anda contohkan ya. Untuk ikhwan yang sudah di level Ali 2, Ali 3, anda nasihatkan liburan ini baca tafsir Ibnu Katsir jilid pertama, wajib khatam. Contoh, nanti ya. Atau kalau antum tafsir Ustaz anak nggak cenderung, ya wis. Apa cenderungan antum? Fikih sekelas Raudhah Nadiyah, tapi kitab lain. Taib. Yani Sahih Fikih Sunnah jilid pertama wajib khatam. Yani kalau bisa jilid kedua. Semacam itu ya, Wan, wajib. Ambil kitab 1, tapi itu 1 bulan cita-citanya khatam Fathul Bari. Ya judulnya tok ya, Wan. Jilid pertama, ini api ya jilid pertama, tumpuk lagi. Ini jilid kedua, jilid ketiga, jilid 13 kok isinya cuma daftar isi ya. Oh, sampai sini tanya Ustaznya. Bagaimana hi? Kata Ustaz, lihat-lihat ya tok. Lihat-lihat tok. Ilmu ini ya, Wan, butuh perjuangan. Yang berjuang aja dapatnya dikit, apalagi yang nggak berjuang, apalagi yang tidak ada perjuangan. Allah alam, insyaallah subhanahu wa ta'ala ini yang kita pelajari, insyaallah kita lanjutkan dan kita atamkan kitab ini pada pertemuan besok biidznillah subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.